Semangat pagi. Selamat datang di Melisa Kartikas Channel. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan berbagi bersama dengan teman-teman. Kita sama-sama belajar bersama terkait bagaimana caranya mengubah lembar kerja mahasiswa atau lembar kerja peserta didik menjadi sebuah lembar kerja yang interaktif. Tentunya teman-teman pastikan sudah memiliki beberapa aset, yaitu terkait lembar kerja peserta didiknya yang akan diubah menjadi lembar kerja yang interaktif. Atau lembar kerja mahasiswanya yang sudah oke nih, kemudian langsung diubah menjadi lembar kerja mahasiswa yang interaktif, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa banget menggunakan Canva, bisa banget menggunakan Word, bisa juga menggunakan Corel, begitu. Silahkan teman-teman bisa berkreasi secara bebas, secara leluasa, begitu. Setelah itu, teman-teman langsung saja ke bagian website yang memiliki power begitu luar biasa mengubah lembar kerja menjadi sebuah lembar kerja yang interaktif. Namanya teman-teman Live Worksheet. Nah, nanti teman-teman silakan bisa klik bagian atas ini, Live Worksheets yang ada S-nya ini ya teman-teman, biar dingin gitu ya kalau ada S-nya. Terus, ketika teman-teman belum pernah login, belum pernah sama sekali menggunakan live worksheet ini, maka teman-teman akan diarahkan ke bagian sign up atau mendaftar. Mendaftarnya sebagai apa? Mendaftarnya sebagai teacher, agar teman-teman bisa mengubah lembar kerjanya menjadi sebuah lembar kerja interaktif. Kemudian silakan teman-teman bisa isi nih, misalkan saya isi ini ya. Kemudian username-nya saya buat Melisa Ajeng Kartika Putri. Jadi ini nanti bisa digunakan di saat login username-nya. Kemudian password-nya boleh password email atau password yang berbeda dengan email, begitu. Oke, di sini saya akan membuat password yang strong atau kuat gitu ya, keamanannya. Oke, jadi di password match ini haruslah sama ya teman-teman, antara yang dituliskan di sini dengan yang di sini. Lalu birthday di sini boleh diklik di bagian sini. Nanti teman-teman bisa memilih gitu ya kan, teman-teman birthday-nya kapan gitu. Terus country Indonesia ya. I've read and accept the term of use. I'm not a robot. Kemudian create new account. Nah, karena milik saya ini sudah pernah didaftarkan, oleh karena itu pasti di sininya is already taken. Sehingga ketika ada pemberitahuan seperti itu, maka langsung saja login. Tapi kalau milik teman-teman nanti memang belum pernah mendaftar, maka akan ada verifikasi emailnya. Jadi nanti bisa diklik gitu. Oke, kita langsung saja login. Di sini milik saya username-nya tadi Melisa Ajeng Kartika Putri. Password-nya rahasia ya teman-teman. Oke, I'm not a robot. Login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Apakah ini berbayar atau free? Teman-teman bisa banget menggunakan yang free. Itu sudah powerful sekali menurut saya. Gitu. Tetapi karena ini free begitu ya, maka pasti akan ada yang namanya iklan-iklan seperti ini. But it's okay teman-teman. Nggak yang terlalu riuh begitu. Lalu kita klik apa? Kita klik My Worksheets di sini. Set gini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik Add Worksheet. Di klik ini, kemudian kita scroll, Add Media. Media yaitu aset yang telah teman-teman buat nih. Misalkan nih,
di bagian sini belum ada lembar kerjanya sama sekali ya, sehingga tidak bisa dipilih. Maka teman-teman klik choose file, artinya memilih file gitu ya teman-teman. Milih file, sini saya akan pilih lembar kerja mahasiswa. Oke, kita tunggu terlebih dahulu hingga oke, sudah, maka kita bisa save gini. Kita save, kita tunggu terlebih dahulu dengan penuh kesabaran. Gitu. Oke, nanti loading ini teman-teman. Jadi yang mempengaruhi lama tidaknya tentunya koneksi atau jaringan teman-teman juga. Nah ini kan online gitu ya teman-teman, pasti berpengaruh besar si jaringan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Lalu apa yang akan kita klik? Yang kita klik adalah insert selected. Nah ini ada kayak ini lagi ya, apa namanya, iklan gitu. But it's okay, kita close aja. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya silakan teman-teman describe worksheet content. Oke, jadi dinamai apa ini worksheet kontennya? Mungkin di sini karena lembar kerja mahasiswa saya tulis LKM model transportasi gitu ya. Student language yaitu Indonesia ya. Indo. Nah, ada ya. Terus kemudian subjeknya apa ya? Karena ini yang riset operasi ada nggak ya? Oh, nggak ada. Mungkin bisa pendidikan gitu aja kali ya. Nggak ada juga. Matematika aja deh. Ini aja deh. Terus main kontennya, karena ini model transportasi, maka saya akan menuliskannya model transportasi. Oke. Ini boleh teman-teman isi, boleh juga tidak. Levelnya apa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. PDF download, jadi ini nanti ketika peserta didik teman-teman atau mahasiswa teman-teman bisa langsung download juga si LKM atau si LKPD-nya. Saya klik yes gitu ya. From age, mulai dari umur berapa ya yang bisa mengerjakan LKM tersebut? Oh, umur 17 tahun deh kayaknya, atau 18 ya. Gitu. To age, 18 plus. Di sini boleh diisi, boleh juga tidak. Kemudian, would you like to share your worksheet together via better teachers? Boleh teman-teman klik private, boleh juga public. Karena di sini, currently you have 3 private worksheet begitu. Saya di sini ingin public aja agar semua orang nanti bisa melihat nih lembar kerja mahasiswa model transportasi. Terus kita save and edit element. Selepas itu, ini hal yang kita tunggu-tunggu nih untuk mengisi bagian-bagian yang perlu kita isi. Nah, bagian ini nanti kan harus bisa diisi ya teman-teman. Jadi mereka mengisikan nama dan juga NIM-nya. Oleh karena itu, kita bisa banget menggunakan yang namanya kotak ini, elemen-elemen ini. Jadi ada banyak sekali elemennya. Saya perkecil ya, biar kelihatan gitu. Sebentar, apa saya? Oke, saya perkecil. Nah, di bagian sini adalah elemen yang bisa kita sisipkan di lembar kerja kita. Oke, karena ini menuliskan nama anggota, maka tentu tidak akan ternilai atau dinilai oleh sistemnya. Oleh karena itu, kita menggunakan yang namanya open answer. Seret, gini ya. Oh, kok gede banget ini? Lalu ini ditulisnya di mana? Diletakkannya di mana gitu kan? Diletakkannya di bagian sini. Kemudian kita bisa perkecil sesuai dengan kotak yang ada. Ini. Segini ya. Terus kita bisa klik bagian pensil ini. Nah,
Di bagian sini, general setting, the field may be empty gitu ya. The field jadi lahannya tersebut boleh kosong gitu. Lahan the field kotaknya gitu kan ya. Kalau kosong nanti kita nggak bisa tahu nih namanya siapa. Kalau mereka kelupaan menulis ya kan. Oleh karena itu bisa kita klik it must be filled by the student. Jadi ini harus nih diisi oleh si peserta didik kita. Kemudian kita style settingnya. Saya ingin fontnya itu apa ya yang bagus gitu. Ini deh Frederica the Great. Kemudian fontnya saya buat 20 agar nampak besar gitu, tidak terlihat kecil. Font colornya karena itu hijau, mungkin saya hitam ya. Hitam. Terus kita klik save. Oke. Nah, di sini kita bisa juga langsung salin, 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 salin. Gitu. Setelah itu kita lanjut lagi nih. Kira-kira ada apa lagi ya yang perlu diisi? Nah, kalau misalkan ini ingin teman-teman bunyikan juga bisa banget ya. Dengan cara nanti bisa klik bagian ini teman-teman. Bagian listening. Nah, di sebelah sini. Misalkan nih ingin didengarkan oleh peserta didik kita gitu. Ketika diklik bisa muncul tulisan macam nih gitu. Bisa dengan cara gini. Ini di ini terus teksnya bisa kita isi. Ininya kita ganti bahasa Indonesia ya. Adab lebih mulia. Gimana ya tadi teman-teman? Sebentar. Adab lebih mulia daripada ilmu. Karena adab menunjukkan akhlak. Daripada ilmu. Karena adab menunjukkan akhlak. Sedangkan ilmu menunjukkan kepandaian. Sedangkan ilmu menunjukkan kepandaian. Misalkan teman-teman ingin nih ketika diklik bisa langsung berbicara. Terus kita cek lagi mana ya yang perlu diisi lagi kira-kira. Nah, ini dia. Di bagian ini ada sebuah laptop yang masih kosong. Di mana di sini ada aturan Northwest Corner. Nah, teman-teman bisa menyiapkan nih video pembelajarannya. Bisa banget nanti setelah disiapkan langsung di-upload di YouTube-nya. Oke, kita ke YouTube ya. Kita ke YouTube, kemudian ke bagian channel saya karena saya sudah upload gitu. Bagian ini nanti langsung disalin URL video gini ya. Terus kita kembali lagi, kita klik yang bagian mana? YouTube Player. Nah, YouTube Player ini ditarik nih, jadi ini bisa dibawa kemana-mana ya. Ditarik disesuaikan dengan kotak yang telah tersedia. Set ini, set. Terus kita isi nih dengan tadi, link yang tadi kita save. Muncul, teman-teman. Luar biasa banget nih. Terus di bagian sini ada soal. Teman-teman ingin peserta didik kita atau mahasiswa kita langsung mengisinya gitu. Dengan cara apa? Teman-teman bisa banget klik text field. Bagian sini text field. Di bagian sini kita sesuaikan agar tidak melebihi garis. Maka saya tarik ke sini. Terus diklik bagian pensil. Value-nya yang benar berapa? Misalkan ya ini teman-teman 3480 gitu. Save. Jadi ini nanti yang benar. Terus teman-teman, kalau di live worksheet ini ketika teman-teman ngerasanya masih ke sana ke sini, silakan bisa klik save ya. Karena si live worksheet ini nggak mau menunggu lama teman-teman. Kalau misalkan terlalu lama menunggu, terkadang bisa hilang ketika nanti teman-teman selesai di bagian save
and view ini. Jadi lama banget nanti loading. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, teman-teman bisa langsung klik bagian save terlebih dahulu. Kemudian saya ingin di sini nanti peserta didik saya mengisikan link atau ke link yang mana mereka bisa upload proses pengerjaannya dalam bentuk PDF gitu. Maka di sini saya bisa klik link. Di sini klik link, terus ditarik nih di bagian sini. Jadi nanti ketika peserta didik kita, mahasiswa kita klik link yang ada, bisa langsung menuju ke formulir yang ada. Misalkan nih, saya di sini akan ke formulir terlebih dahulu. Karena ya, kita ambil random aja kali ya. Oke. Ini pas ini deh. Oke. Kita persingkat aja PKO-nya. Kita salin, terus kita ke bagian ini lagi, kita klik pensil lagi. Ctrl-V. Save. Nah, setelah itu di bagian sini ternyata ada lagi nih. Ada lagi aturan list cost gitu ya kan. List cost kita tambahkan lagi di video ini. Caranya gimana? Caranya kita lihat nih list cost-nya itu ke menit berapa ya. List cost. Ini ya bagian list cost. Ini kali ya. Cost. Apa sih list cost? Berarti 8 menit. 8 menit 35 detik ya teman-teman ya. Sini tadi. Oke, 8 menit 35 detik itu berarti berapa? 515 detik ya. Kita tambahkan N mana ya? T sama dengan 515. Oke, jadi yang disalin nanti di bagian ini saja. Jadi saya ingin mereka tidak mengulang lagi video pembelajaran yang tadi sudah ditaruh di depan, di atas tadi. Jadi mereka langsung saya berikan video yang langsung tertuju ke list cost gitu. Jadi di sini saya tambahkan di linknya NT sama dengan T kan time ya, sama dengan 515 detik. Jadi 8 menit 35 detik itu dijadikan detik gitu. Oke, saya klik YouTube player, saya taruh di sini, terus klik pensil, kita ganti dengan YouTube. Save. Nah, nanti kalau ini diputar langsung ke list cost. Nanti kita coba lihat ya. Terus soal 2. Soal 2 langsung saja nih bisa disalin terus dibawa ke ini soal 2 sini. Jadi ini bisa banget dibawa kemana-mana, ke sana kemari gitu. Terus ini berapa ya jawabannya? Misalkan 2410. Saya tidak ini ya teman-teman, tidak menuliskan jawaban yang benar gitu. Random aja. Nah, di bagian sini tadi lupa ya untuk klik style settingnya. Jadi bisa banget nanti ditulis di sini 20. Terus kemudian di sini saya ingin Frederica the Great. Terus font colornya hitam agar cocok gitu ya kan. Di bagian sini pun juga sama. Ini kan terlalu kecil ya. Kalau 14, kita 20 aja dong. Save. Gitu. Warnanya pengen hitam ya kan. Agar cocok neon. Oke. Setelah itu kembali ke aturan Vogel Approximation Method. Berarti kembali ke YouTube lagi ya. Di sini kita lihat Vogel Approximation Method ini bagian menit keberapa gitu ya. Berapa nih? Oke, 11.59 teman-teman. Berarti 11.59, 11 menit
59 detik. Berapa tuh berarti? 11 dikali 60 ditambah 59. 719. Berarti di bagian sini 719 second. Sekon. Detik ya. Jadi di angka Ya. Terus kita kembali lagi ke sini. Nah, saya mau save aja karena takut ya teman-teman. Karena Livebox ini tidak mau menunggu lama. Seperti kita yang tidak mau menunggu lama pujaan hati kita ya kan. Kita klik lagi YouTube Player. Ini terlalu kecil banget ya laptopnya teman-teman. Nanti mungkin bisa kalian setting laptopnya nggak yang sekecil ini gitu kan. Bisa kayak yang tadi lebih besar gitu. Ini oke, save. Oke. Terus ini juga sama nanti teman-teman peserta didik kita gitu kan bisa ngisi di bagian situ. Jadi ini kita ganti misalkan 2110. Misalkan submitnya juga sama ya, submitnya langsung aja di situ gitu kan. Kita langsung copy saja nih teman-teman. Salin. Jadi nanti di area itu ketika peserta didik kita itu submit, klik submit gitu ya, mereka langsung menuju ke laman yang kita kehendaki. Nah, ini refleksi bermakna. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran yang ada, teman-teman ini nih peserta didik kita, mahasiswa kita menyampaikan pesan dan kesan ketika mereka mengikuti pembelajaran yang ada di kelas kita. Maka kita bisa menggunakan elemen open answer karena ini tidak akan dinilai oleh sistemnya. Tapi ini nanti bisa digeret seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa banyak nih apa namanya ruangan untuk menuliskan ya mungkin peserta didik kita atau mahasiswa kita ingin menulis surat yang panjang untuk kita. Dan ini silakan bisa diklik it must be filled by the student. Style setting Frederica the Great, font size-nya 20 atau 22 boleh. Font color-nya hitam ya. Kita save gitu. Atau text elite bisa banget dipilih center atau left atau right atau just divisi silahkan ya. Di sini saya menggunakan center saja. Oke, nah ini di submit juga ternyata ada proyek gitu kan. Ternyata setelah kegiatan refleksi ada proyek. Ini mungkin untuk hari berikutnya gitu kan. Nanti langsung diisi di sini. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika semua sudah terisi, kita klik Save and View. Nah, Save and View di sini, teman-teman bisa melihat apakah elemen-elemen yang sudah kita buat tadi bisa terisi oke gitu. Kan kita coba ya. Oh, bisa ternyata Melisa, Aldi Jidan, oke. Tiara Indah, kan? Rajma, Kamalia, oke. Terus mungkin lagi siapa tahu Mira, gitu kan? Saya, terus wah ini ternyata bisa didengarkan nih. Kita coba tengok. Bisa nggak teman-teman? Didengar? adab lebih mulia daripada ilmu karena adab menunjukkan akhlak sedangkan ilmu menunjukkan kepandaian. Bisa ya teman-teman. Terus, nah ini dia. Wah ternyata ketika teman-teman sudah membaca nih secara visual, kemudian ada audio visualnya nih. Jadi si aturan Northwest Corner ini dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau di stop bisa juga klik stop ini. Terus wah ini bisa diisi enggak ya? Bisa ternyata. Jadi jawabannya berapa ya? Misal kita benarkan aja jawabannya ini. Jadi ada yang jawabannya yang kita salahkan. Nah ini submit langsung kita klik di sini. Nah, ternyata langsung muncul. Oke. Langsung muncul. Kita klik lagi di bagian aturan LC, list cost ya. Apakah langsung ke durasi atau menit list cost-nya? Nah,
Luar biasa kan, teman-teman? Luar biasa memang teknologi saat ini. Ini misalkan kita salahkan aja nih. Terus submitnya juga nanti langsung ke link yang tadi. Oke. Jadi berfungsi ya teman-teman. Nah ini kita mahasiswa ya. Vogel approximation method. Ya, ini silakan bisa diisi. Ternyata bisa. Submitnya juga bisa. Refleksi bermaknanya. Wah, seru banget nih pembelajaran yang ada. Dan lain sebagainya ini nanti bisa diisi sampai penuh. Ini bisa di-submit, terus klik finish. Nah, nanti peserta didik kita bisa cek my answer, bisa langsung email my answer to my teacher gitu. Jadi kita bisa close sebelum ini dibagikan gitu. Nanti teman-teman silakan ke custom link ini. Nah, teman-teman sebelum klik copy link ini, teman-teman bisa untuk mengatur actionnya. Jadi ini mungkin bisa saya terjemahkan ya, agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Oke, tindakan default saat klik selesai. Jadi peserta didik kita langsung kirim jawaban kepada guru kah? Atau periksa jawabannya kah? Gitu. Atau meminta siswa, mereka ingin berisi jawaban atau mengirimkan jawaban kepada guru. Misalkan mintalah, ya. Karena untuk checking gitu ya. Terus kirim jawaban ke kotak surat saya. Oke, terus waktunya ingin gimana? Tetapkan batas waktu bisa banget loh. Terus kalau nggak pingin ya udah nggak usah dicek, please tetapkan ketersediaan. Jadi mau lembar kerja ini ada sampai kapan gitu sebagai tautan yang telah kita kirimkan tadi. Kalau ingin ya ketika mereka 2 bulan lagi melihatnya pun mereka tetap bisa ya tidak perlu di checklist gitu ya. Opsi penilaiannya di sini tampilkan nilai tanpa desimal, tampilkan nilai dengan desimal, atau jangan tampilkan nilai. Wah, saya ingin peserta didik saya, mahasiswa saya tahu nih secara jelas dan detail nilainya, maka jangan tampilkan nilai dengan desimal. Terus maksimal skornya 100, saya akan rentang 100 nih. Kemudian tampilkan kesalahan aja atau dengan tunjukkan jawaban yang benar. Misalkan tunjukkan jawaban yang benar. Nanti pasti setelah itu muncul gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman berpikir begitu bahasanya, nanti kalau tanda bacanya salah ataupun yang lainnya gimana, nanti teman-teman bisa klik ini, abaikan tanda baca, abaikan aksen. Gitu. Kemudian langsung saja nih diklik salin tautan, kemudian bisa dikirimkan ke peserta didik kita, mahasiswa kita untuk langsung bisa dieksekusi. Begitu. Oke, karena kita masih ada lembar kerja lagi, maka kita langsung eksekusi lagi ya teman-teman. Jadi kita kemana teman-teman? Jadi kita harus kemana lagi? Lembar kerja saya ya, my worksheet. Kemudian add worksheet gitu. Terus di bagian ini langsung apa? Lihat add media. Add media karena di sini belum ada, oleh karena itu saya cari nih di PC saya LKPD fix gitu. Karena tadi kita masih menggunakan beberapa elemen saja. Di sini saya akan menggunakan secara maksimal beberapa elemen yang ada. Oke, mana tadi ya teman-teman? Oh, tidak ada? Oke, mohon maaf teman-teman. Choose file ya, choose file. Terus LKPD fix, saya open. Oke, kita tunggu. Kita tunggu terlebih dahulu, teman-teman. Jangan klik insert selected ini karena masih belum muncul. Kita save, kita tunggu mungkin sembari dengan minum kopi atau minum minuman jus, hal-hal yang dingin gitu untuk menunggu ini gitu ya kan. Karena ini butuh kesabaran yang ekstra karena jaringan juga yang memiliki faktor cepat tidaknya si live worksheet ini berjalan. Oke, sudah. Oke, maka kita bisa langsung insert selected. Nah, di sini banyak banget ada mata pelajaran matematikanya.
Pancasilanya campur ya teman-teman, that it's okay gitu. Namanya mungkin karena ini latihan, maka LKPD latihan aja kali ya, student language-nya Indonesia. Indonesia, subjeknya adalah apa ya teman-teman? Tema aja kali ya, tema tik. Ini aja. Main kontennya apa ya teman-teman? Tema, tadi cuma nggak? Tema deh, tema 9 kali ya. Levelnya untuk anak kelas 3. Terus PDF downloadnya bisa yes, bisa no. Kemudian from age 9 tahun to age misalkan 12 gitu ya. Ini saya ingin share private gitu ya. Save and edit element. Kalau yang tadi public, ini saya private gitu. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa langsung eksekusi dengan menambahkan elemen-elemen yang ada. Kalau nama dan kelas bisa dengan menggunakan elemen apa, teman-teman? Iya, open answer. Masya Allah, teman-teman. Sudah luar biasa sekali. Oke. Di sini kita ubah. It must be filled by the student. Di sini vokalnya hitam. Terus kemudian di sini 22 ya. Biar agak nampak jelas gitu ya. Save gitu. Terus di sini kita salin. Terus di sini ada menghitung harga. Hitung dan tulis harga barang yang dibeli oleh masing-masing siswa. Oke. Berarti ini akan ada satu jawaban ya teman-teman. Jadi isian gitulah ya. Maka apa yang dipilih? Yang dipilih adalah text field. Oke. Text field di sini. Nanti peserta didik kita bisa langsung mengisi nih di bagian kotak yang telah disediakan ini. Oke. Ya, jadi kita sama-sama menghitung ya teman-teman. Jadi ini sama-sama beli 2 pena. Pena ini ya 2.000 ditambah dengan gunting. Guntingnya 6.000. Berarti 8.000. 8.000. Save. Nah, ini kan kecil banget ya. Kita ubah style settingnya. Ini jadi hitam. Sini jadi 24 kalau kita lihat. Atau 22 deh. Gede banget. Arial aja nggak apa-apa. 8.000. Oke. Terus kita salin. Bisa kita salin. 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 Kita ubah nih teman-teman di pensil ini. Kalau 1 buku dan 2 rautan berarti 7.000 dan 8.000. Benar ya? 3 buku berarti 21 dan 2 penggaris 3.000 ya. Berarti 24. Di sini kita ubah dengan pensil itu. Kita klik 24.000. Save. Terus Aaron membeli 3 buku dan 2 penggaris sudah. 1 penggaris dan 1 pena. 1 penggaris 1.500. 1 pena 1.500. Tulis di sini. Save. Karin membeli 2 buku dan 1 marker. 2 buku berarti 14.000. 17,5 ya. 17,5. Mantap, Masya Allah. Oke, setelah itu bagian selanjutnya adalah isi nama, kelas, tanggal lagi ya. Kita boleh ya langsung salin di sini. Kita bawa ke bagian ini. Bagian kedua. Tapi ini kan terlalu gede ya teman-teman. Jelek dong nanti. Jadi bisa disesuaikan. Bisa diperkecil gitu loh. Nah, macam ini aja lah ya. Macam ini. Terus kita salin di sini. Nah, ini kan terlalu melebihi batas. Salin. Depannya kita salin juga. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini quiz bulan ya, quiz bulan ini. Kita cari kunci jawabannya dulu. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah memilih elemennya, teman-teman, menambahkan elemen. Maka ini yang dipilih yang mana, teman-teman? Yang dipilih adalah yang select ini. Nah, nanti kan pasti peserta didik kita akan memilih A, kalau enggak A, B, kalau enggak B, C. Di mana jawaban yang benar misalkan B, berarti kan dapat nilai. Kalau misal jawaban A, berarti kan salah. Oleh karena itu, kita
kita nanti akan membuat semua kotak ini menjadi berharga. Harganya entah itu benar atau salah gitu ya. Ntar. Nah, oke. Dari sini kita klik pensil lagi. Apa tadi? What is the first month of the year? Apa? Januari ya. Maka ini Februari salah dong. Wrong answer. Kemudian ini juga salah dong. Desember. Wrong answer. Inilah yang benar, teman-teman. Good answer. Oke. Nah, setelah itu, hal yang sama kita lakukan. Which other month also has 30 days? Apa ya? September ya. Kita salin bagian yang hijau ini. Nah, kayak gini aja. Kan cepat ya kan? Kita harus bekerja dengan cepat. Set, 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 gitu. Oke. Jadi nanti kalau diklik di bagian hurufnya, pasti akan muncul nanti kesalahannya. How many days are there in February in a leap year? Berarti berapa? 9 ya. 9. Dari sini kita salin gitu. Sampai nanti, sampai nomor 10 gitu teman-teman. Cara kerjanya. Terus, in which month does spring begin in the northern hemisphere? Apa itu? Maret ya teman-teman. It's, it's. Kemana kau? Maret. Maret kita ini terus yang ini kita salin karena salah ya kan yang ada sih. Kadang susah. Kita harus telaten gitu teman-teman. Loh, Maret bener ya tadi teman-teman. Maret bener loh. September yang salah. Which month has the longest day in the northern hemisphere? Apa jawabannya teman-teman? Juni di sini jawabannya. Juni kita salin. Maka ada yang bisa. Oh, kok ada yang beda sih? Okay. And which month? Many people make New Year's resolution. Apa tuh? Januari lah. Banyak resolusi dari kita. Kira-kira teman-teman punya resolusi apa nih di tahun ini dan yang sudah terkabulkan. Itu boleh banget ya teman-teman tulis nanti di kolom komentarnya. Ya. In which month do people celebrate Christmas? Ya tentu saja Desember lah. Desember. Terus yang lain itu salah. Lain salah. Ya, terus, in which month does spring begin in the southern hemisphere? Jawabannya September. Ada yang salah. Which month have 30 days? 30. It's mana itu? Ya, April, September. 30 hari kan April. Januari kan 31. Ini juga 31. What is the last month of the year? Of course, December. Okay. Nah, jadi harus telaten ya teman-teman. Kalau emang LKPD-nya itu pilihan ganda seperti ini. Oke, selesai. Terus kita ke bagian ini, nama dan kelas lagi. Saya salin lagi. Ini tuh bisa banget dibawa kemana-mana si kotak ini. Ya. Mau agak besar aja kali ya. Ini. Kita harus coba. Oke. Menulis rupiah, hitunglah jumlah mata uang, kemudian hubungan dengan persen yang ini maksudnya kayak 5.000 berarti ditautkan ke bagian sini gitu ya. Caranya adalah teman-teman silakan bisa gunakan elemen join ini. Join. Caranya gimana cara kerjanya? Cara kerjanya misal nih nanti ditaruh di bagian titik ini ya kan si kotaknya kita kecilkan. Ini udah yang paling kecil banget nih, teman-teman. Terus kita klik pensil. Nah, di value ini kita beri nilai 1. Nah, nilai 1 di
bagian ini, maka nanti jawabannya pun juga diberi nilai 1. Jadi sama gitu, Rp5.000. Nah, ini. Terus di bagian ini pun juga sama, klik bukan drop, klik join ya teman-teman. Join, kita berkecil aja ya kan, sesuai dengan kotak titiknya itu loh. Sini, terus ini 4.100 kita beri angka 2, maka di sebelah kanannya pun juga kita cari Rp4.100 angka 2. Jadi nanti mereka bisa langsung memasangkan gitu, menjodohkan. Eits, join ya teman-teman, join bukan yang lainnya. Ini berapa nih jumlahnya? Kecilkan aja kalau bisa. 3.400. Kita beri angka 3 ya teman-teman. Set 3.400. Ini Rp400 angka 3. Oke. Terus bagian ini kita join lagi. Nah, kalau teman-teman takut banget nih nanti hilang, silakan klik save. Karena si live worksheet ini emang tidak mau menunggu lama. Oleh karena itu, teman-teman harus yang rajin-rajin untuk klik save. Agar nggak hilang percuma gitu lah teman-teman. Nggak mulai dari awal lagi. 5.500. 4 ya. Tadi kan udah 3, sekarang 4. 4, 5.500 ini apa sekali. Nah, ini terakhir join 5. 5. Kita save, kita salin. Taruh di bagian kanan. Oke. Ya, selesai. Kita save lagi. Setelah itu, kita isi lagi nih. Apalagi ya? Oke, puzzle nih, puzzle. Berarti gimana ya kalau puzzle? Oke, jadi ini kayak menyusun si angka-angka ini nanti bisa tertahu di sini gitu ya kan. 6 tambah 2, 8 ini bisa menekan drag and drop aja ya teman-teman. Mungkin kita bisa coba. Berarti drag and drop. Ini nanti lahannya, dragnya berarti yang kita gerakkan kan bagian ini ya. 6 tambah 2, 8. Berarti ini dropnya kita taruh di sini. Kemudian kita isi nih sampai penuh kayak gini agar nanti bisa langsung di drop gitu, digerakkan gitu kan, digerakkan. Ini misal kita isi 1 ya, 1 sama eh, apa namanya, istilahnya adalah sistemnya sama seperti join tadi gitu, menggunakan value 1 misalkan drop, berarti di sini kita beri kotak. Oh, ini drop. Sorry teman-teman. Jadi ini kan yang digerakkan. Berarti yang drop itu adalah di bagian sini. Oke, I'm so sorry. Drop ini di bagian sini. Drag itu kan yang digerakkan. Yang kita gerakkan kan yang ini. Oleh karena itu di sini baru ini drag. Benar. Drag di sini. Drag di sini. Kita tulis angka 1 value-nya. Drag ini nanti jadi bisa digerakkan ke bagian sini gitu. Terus kita isi juga di sini drop lahan kedua kita. Lahan ini aja deh ya, lahan keduanya. Oke. Kita perbesar dong. Drop, drop. 2. Kita isi 2. Save. Mungkin saya akan mengisi yang bagian drop-drop ini dulu ya. Drop. 3. Biar cepat. Jadi boleh langsung disalin, terus diganti value-nya. Tapi jangan sampai lupa value-nya. 4, 5, terus berapa? Oke, kita salin.
6. Save. Salin lagi. 7. Save. Salin lagi. 8. Salin lagi. 9. Oke, kita buat draknya sekarang. Draknya 11 tambah 3, 14. Berarti ini dropnya adalah 2. Ini adalah nilainya 2, bukan 1. Terus drop 3, 10 tambah 2, 12. 12, taruh mana? Ini dia. Kita ubah value-nya 3. Terus 8 tambah 1, 9. 1, 9. Ini 4. Value-nya 4. Jadi harus telaten gitu, teman-teman. 4 tambah 6, 10. Hmm, 10. Berapa tadi yang value-nya? 4 tambah 6, 10. 5 ya value-nya. 5. Gerak yang bergerak kan. Terus 7 tambah 6. 13. Mana 13? Oke. Berapa tadi value 7 tambah 6? 6 ya. 6. Save. Terus 2 tambah 5, 7. 2 tambah 5, 7. Value-nya 7. Ini saya agak besar. Oke. Terus 6 tambah 5, 11. 11. 11. Eits. Aduh. Hilang ya tadi. Bisa nggak dicetar Z? Oh, nggak bisa teman-teman. Aduh, hilang nih. Yang 10 tadi. Kepencet teman-teman. Value-nya 5. Ini 11. Tadi value-nya 11 adalah 2. Oke. 5 tambah 1, 6. 9 ya value-nya. Nah, jadi nanti itu bisa berubah menjadi sebuah puzzle. Math. Gitu. Math puzzle nih. Oke. Kita save aja dulu ya. Karena takut banget loh nanti kalau hilang. Oke, oke. Terus ini listening comprehension. Listen to your teacher and choose the correct picture. Oke. Jadi di sini nanti ketika gurunya ada listening, studinya langsung milih gitu. Sekan di bagian mana ya? Sekan diklik di bagian sini gitu ya. Jadi di bagian sininya ada cerita gitu. Ada cerita. Nah, ini saya akan menuliskannya gitu ya, teman-teman. Noah, waduh, Noah went to the zoo with his family yesterday. He wanted to see the rhinos badaknya, but they were sleeping. Aduh, bubuk cantik mereka. He was so happy when an animal that looked like a big cat with long hair on his head. What animal did Noah see at the zoo? Nah, tapi yang berbicara bukan saya, tapi di sini langsung sistemnya. Terus kita klik save. Ya, nanya. Nanti si peserta didik kita memilih nih. Bolehlah di checkbox ya. Checkbox. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Ini kan ya yang benar.
kita berikan good answer. Terus kalau ini apa? What animal did Noah see at the zoo? Venus ini ya. Wrong answer. Sini. Ya, apa ini tiger apa ya? Ini wrong cat. Terus ini pun juga sama gitu. What's Noah favorite sea animal? Jadi nanti nulis lagi gitu ya kan. Sebelah sini. Bisa di nanti bisa diisi gitu ya. Ini check boxnya bisa di eh, taruh di yang jawabannya benar gitu. Misalkan di sini jawabannya C. C jawabannya salah ini. Oops, ada dia. Di sini bisa diubah lagi. So later Noah and his, pastikan jangan typo. Went to see the sea animals. He loves seeing them swim. His favorite one is quite big. Jadi di sini ada kayak ciri-cirinya gitu. And it's got too long. Lucu. Sip. Ini boleh UK English ya, karena kan bahasa Inggris semuanya. US juga bisa. Oke. Ini nanti juga bisa diisi, bisa disalin kayak gini. Bisa diisi ya kan? Saya skip aja. Ini jawabannya langsung di sini B. Sini B. Terus di sini wrong. Ini kan wrong answer. Save. Ini tidak di sini. Oke, kita save lagi aja ya. Save lagi. Mudah kok teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan elemen-elemen yang ada. Nah ini seperti hari ini 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Wah, pas sekali nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini nanti bisa diisi apa? Nah ini seperti drag and drop yang tadi ya. Drag and drop. Kita tulis nama terlebih dahulu. Sini bisa salin. Kita bawa ke bawah. Oh, di bagian sini juga tadi belum ya. Oke, kita kasih di sini. Kasih di sini. Salin. Kalau terlihat terlalu melampaui batas bisa ditarik garisnya. Nah, ini nama udah kelas. Oke, terus ini drag and drop tadi. Nanti ini bisa diisi apa? Drop ya. Kotaknya kan? Kotaknya. Drop. Oke, teman-teman. Jadi, apakah teman-teman mengingatnya? Kalau tidak mengingatnya, silakan bisa dicari jawabannya yang benar. Ya, tentunya. Di sini apa? Ayo, mari kita sama-sama belajar. Gambar burung Garuda Pancasila. Oke. Oke. Nah, di bagian sini ada kepala banteng. Kepala banteng ya. Ini ya, sila keempat berarti. Berarti ini berarti ini gerak karena dia akan bergerak. Kita akan gerakkan si kepala banteng. Kepala banteng kita gerakkan sebentar. Ini harus apa namanya memenuhi gambar yang akan kita gerakkan. Sebentar.
Mana sih? Susah banget. Oke. Ini dia. Ini kita beri value berapa? 1. Benar. Kita beri lagi di sini dropnya. Ini 2 ya nanti ya. 2, ini nanti 3, ini nanti 4, ini nanti 5. Ini saya ubah 2, ini saya ubah 3, ini saya ubah 4, ini saya ubah 5. Sip. Oke, setelah kepala benteng ada. Oke, padi dan kapas. Padi dan kapas. Kita salin ini. Berarti ini value-nya berapa? 2. Sip. Terus setelah padi dan kapas di bagian tengah ada apa? Ada cerita bintang ya, teman-teman. Bintang. Ini value-nya 3 ya. Terus di bagian bawah ada apa? Rantai. Rantai, rantai, rantai. Ini 4 berarti. 4. Sip. Terus ini 5. Pohon beringin. Masya Allah. Kita save. Takutnya kan hilang gitu ya. Sedia payung sebelum hujan. Nah ini food word search. Ditemukan kata. Find the word list below and mark them with correct colors. Oke, jadi ini kita bisa menggunakan elemen word search di sini. Nah, ini nanti bisa ditarik dengan menutupi semua kotak yang ada ini. It's, nah masih, nah ini tarik gini, tarik gini, tarik gini. Nah, terus kita tengok ini ada berapa baris, ada berapa kolom kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 baris. 9 baris. Dan baris kolomnya seperti itu. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Save. Nah, jadi harus berwarna seperti ini sehingga kita bisa melihat untuk menemukan katanya nanti. Bisa diklik salad, pizza. Waduh, enak banget nih pizza. Sup. Mana sup? Sup. Lagi, spaghetti. Hmm, nampaknya enak juga ini spaghetti. Curry. Curry. Stick. Mana ya? Stick. Ini dia. Stick. Oh, stick. Beras. Nah, beras. Oh, ini dia. Ya. Terus dumpling. Enak banget ini dumpling. 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 Pakai es nggak? Oh, pakai es. Hamburger. Aduh, enak banget itu hamburger. Apalagi mayonesnya banyak ya kan. Hamburger. Sushi. Sushi. Mana sushi? Mana ya sushi? Ih, ini loh. Sushi. Lasaknya. 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 Ah, ini dia. Meatball. Aduh, ini favorit aku. Kok semua favorit aku? Meatball pakai es. Oke. Kasih. Kita bisa banget klik save and view. Nah, udah oke ya, udah semua. Save and view untuk melihat apakah bisa gitu ya LKPD kita berfungsi. Nama Melisa, kelas 3, menghitung harga 8.000.
1 buku 2 rautan. Berapa tadi? 8.000. Aku salahkan gitu ya. 3 buku 2 penggaris. 20.000. Si Yaki membeli 1 penggaris dan 1 pena. Penggaris 1 pena. 2.500. 2 buku 1 misal. Ngawur nih ya saya. Tulis lagi. Mimi. Melisa lah ya. Yang sama dong. Grade 3. Tanggal 1 Juni. Nah, ini bisa langsung pilih. Klik, 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 klik yang ada. Ini ngawur aja ya. Tahu udah, nggak usah. Aduh. Melia. Melia itu kan Dilan ya. Nah, ini apakah bisa 5.000 rupiah? Bisa. Kalau kita ternyata salah, bisa banget ini, ya kan? Gitu. Bisa. Keren kan? Enak kan? Ya, 3.400 mah 3.000. Oke, 5.500. Kita salahkan aja gitu kan. Nah, ini kita yang drag and drop. 6 tambah 2 berapa ya? 8. Nah, kita bawa ke sini. Bisa. Nah, yang lain misalkan, apa namanya? Ketika kita nggak tahu apakah bisa dibawa ke yang tidak value-nya. Bisa tentunya ya. 6 tambah 5, 11 taruh sini. 4 tambah 6, 10 taruh sini. 11 tambah 3, 14. Nah, kan nggak mau kalau nggak ada di lahannya, ya kan? Harus di lahannya. Lahannya kan yang ini. 3 baris 3 kolom itu. Terus 7 di bagian atas kan sebenarnya. Nah, di sini. Terus 12 ini. Berapa nih? 13 ini. 5 tambah 1, 6. Oke, terisi sudah. Nah, ini kan masih ada apa ya, sisa-sisanya ya. Mungkin waktu menarik kotaknya itu tidak yang terlalu penuh gitu. Jadi nanti teman-teman bisa yang penuh banget. Agar lebih rapi kan. Jadi 1 Juni. Kita coba ini. Beneran nggak? Noah went to the zoo with his family yesterday. He wanted to see the rhinos, but they were sleeping. He was so happy when he saw an animal that looked like a big cat with long hair on his head. What animal did Noah see at the zoo? Noah went to the zoo with his family yesterday. He wanted to see the rhinos, but they were sleeping. Bisa He was banget so happy when he saw an diklik animal lagi, that looked diulang like a big lagi cat with gitu. long hair on his head. What animal did Noah see at the zoo? Misal ini klik ini. Nah, ini tadi warnanya biru ya. Lucu ya. Ini kenapa kok nggak sama kotaknya? Tadi saya cepat-cepat teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman perbaiki gitu ya. Jangan cepat-cepat agar bagus gitu hasilnya. Nah, ini drag and drop lagi. Sila ke berapa ya tadi? Keempat nih, kepala banteng. Terus apa lagi tadi? Ini ya sepertinya. Terus sila ke 1. Ini seperti ini. Ini saya ngawur ya teman-teman. Ya. Kalau ini mau di apa namanya digerakkan juga bisa nggak ya, bisa, nanti berarti kotaknya harus penuh sampai tulisan sila ke 1. Nah, kalau word search nanti bisa langsung diklik-klik gitu kayak gini. Kalau salah nggak mau klik itu diklik lagi gini. Salad tadi ini pizza, misal ini kayak yang apa namanya, beberapa aja yang dipilih gitu kan, nanti nilainya gimana dari sistem ini. Bisa finish, check my answer kali. Nah, ini benar, 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 benar. Nah, ini ada yang salah, salah hurufnya merah. Ada nilainya enggak? 8/10 karena kita masih belum mengisi untuk aturannya, defaultnya. Jadi, kita isi di bagian custom link. Ini jangan di copy dulu. Kita ubah ke bagian sini. Misalkan, so great.
Decimal. Show right answer, ignore punctuation, ignore accent gitu. Baru langsung kita copy linknya. Seperti ini, terus kemudian kita bagikan ke stadium kita. Seperti itu. Jadi itu teman-teman tutorial bagaimana teman-teman bisa mengubah lembar kerja dari yang semulanya hanya bisa dilihat menggunakan PDF. Kemudian teman-teman bisa langsung mengisikan peserta didik kita atau mahasiswa kita bisa langsung mengisikan kemudian mendapatkan nilainya secara langsung. Jadi gitu teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya tunggu karya teman-teman selanjutnya. Sampai jumpa di next tutorial.